Baiklah, selamat malam. Nama Gapetus Kasim, NIM 1710416535, kelas A2 Manajemen. Saya akan membacakan ringkasan dari video yang pertama. Pembicara tersebut adalah Restanti Kusmawati SPD. Ada 4 poin materi yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian peramalan. Yang kedua, tujuan peramalan. Ketiga, manfaat peramalan dan metode peramalan dalam perencanaan produksi. Yang pertama, pengertian peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa yang akan datang, meliputi kualitas, kuantitas, waktu dan lokasi yang dibutuhkan. Yang kedua, tujuan peramalan adalah menentukan kebutuhan pabrik, menentukan perencanaan jangka menengah, dan menentukan penjadwalan jangka pendek. 3. Manfaat peramalan sebagai alat bantu untuk perencanaan yang lebih efektif dan efisien untuk menetapkan kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang untuk membuat keputusan yang tepat. 4. Metode peramalan perencanaan produksi. Peramalan subjektif. Ada 2 poin yang terbagi, metode Delphi dan metode penelitian pasar. Dan juga ada peramalan objektif. Poin-poinnya adalah metode intrinsik dan metode ekstrinsik. Apa yang dimaksud dengan peramalan subjektif adalah peramalan yang menekankan pada keputusan hasil diskusi, pendapat pribadi dan sendiri. Apa yang dimaksud dengan metode Delphi adalah peramalan yang diusahakan pada keputusan bersama dalam satu grup yang terdiri dari para ahli yang berbeda. Metode penelitian. Pasar metode ini menganalisa fakta secara sistematis pada bidang yang berhubungan dengan pemasaran, misalnya teknik survei konsumen dilakukan dengan kuesioner. Ketiga, peramalan objektif. Peramalan objektif adalah prosedur peramalan yang mengikuti aturan matematis dan statistik. Berikutnya adalah metode intrinsik. Metode ini peramalan yang hanya berdasarkan proyeksi permintaan historis, hanya mempertimbangkan faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi besarnya permintaan untuk peramalan jangka pendek menggunakan analisis deret waktu. Metode ekstrinsik. Peramalan ini peramalan yang mempertimbangkan faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi besarnya permintaan di masa yang akan datang karena menunjukkan hubungan menggunakan metode regresi. Kesimpulan, peramalan perlu dilakukan untuk memperkirakan seberapa banyak sumber daya yang akan dibutuhkan untuk memenuhi kegiatan proses produksi secara efektif dan efisien, untuk mengetahui permintaan pasar, dan untuk membuat keputusan dengan pemilihan metode yang tepat. Baiklah, saya akan membacakan ringkasan video yang kedua dari Dia Armeliza. Apakah yang dimaksud peramalan adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa mendatang. Horizon waktu dibagi dalam kategori. Yang pertama, peramalan jangka pendek. Yang kedua, peramalan jangka menengah. Yang ketiga, peramalan kisaran panjang. Ada tipe peramalan dan ini poin-poinnya. Yang pertama adalah peramalan ekonomi. Petunjuk dalam membantu organisasi untuk menyiapkan peramalan jangka menengah dan jangka panjang. Peramalan teknologi. Peramalan jangka panjang yang berkaitan dengan
tingkat kemajuan teknologi, peramalan permintaan proyeksi terhadap penjualan perusahaan untuk masing-masing periode waktu dalam horizon perencanaan. Baiklah, sekian dan terima kasih.